Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat KPI, kembali lagi bersama saya Uliana Umifa dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang Pagi kali ini sudah memasuki edisi ke-165 dan kali ini dengan tema wayang menyulam tradisi dalam narasi modern. Nah, dan narasumber kita hari ini juga spesial banget nih Sobat KPI karena beliau merupakan lulusan Unisnu Jepara, Prodi PBI. Dan sekarang beliau juga terjun ke dunia seni pedalangan. Nah, gimana tuh ceritanya dari program studi PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, tapi sekarang malah terjun ke dunia pedalangan. Langsung aja yuk kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Mas Syarif. Waalaikumsalam Mbak Uli. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Oke. Terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Bincang Pagi hari ini. Sekarang kesibukannya Mas Syarif sedang apa ini? Alhamdulillah seperti biasanya. Karena masih musim hajatan juga masih mendalang dikit-dikit dan juga aktif di beberapa organisasi kesenian juga. Di organisasi kesenian apa nih Mas? Boleh di-spill dong ke teman-teman Sobat KPI. Oke, kalau belum tahu, ini perkenalkan nama saya Syarif. Saya juga lulusan dari PBI Unisnu Jepara. Pada keseharian saya juga aktif dalam organisasi kesenian seperti tentang pedalangan, di Sanggar Pedalangan, kemudian masih pentas di beberapa tempat di malam hari, dan juga aktif mengajar les private juga bahasa Inggris di kalangan adik-adik kecil kita. Oke, seperti itu ya Mas ya. Iya. Nah, kita langsung masuk ke tema aja ya Mas. Kayaknya juga teman-teman Sobat KPI pada penasaran nih cerita dari Mas Syarif. Nah, bisa diceritain Mas sedikit bagaimana sih awal mula Mas Syarif tuh terjun ke dunia pedalangan? Awal mula saya terjun di dunia pedalangan itu gini Mbak Uli, karena waktu kecil kan sering diajak nonton wayang sama bapak, sama mbah. Nonton wayang itu mulai dari sore, bahkan kadang-kadang ketiduran di panggung sampai wayang itu selesai. Awalnya saya ngira wayang ini apa sih kok kayak unik gitu. Waktu saya masih kecil, mungkin sekitar usia 4-5 tahunan ya, kok ada kulit yang ditatah tapi kok bisa dimainkan gini-gini, terus kok bisa ditaboi atau diiringi banyak orang. Kayak unik banget kayak gitu. Itu waktu saya masih kecil dulu ya, seperti itu. Kemudian berlanjut sampai besar, sampai memasuki usia MTS, aliyah, dan juga bahkan sampai kuliah pun saya masih tertarik untuk menggali terus tentang kesenian wayang tersebut. Seperti itu. Awal mulanya Mas belajar dalang dari siapa? Awal mulanya otodidak sendiri karena waktu lihat itu, wayangnya digini-giniin, belajar sendiri di rumah. Tapi yang namanya belajar sendiri kan nggak tahu arahnya kan. Kemudian saya ikut, kalau dalam bahasa Jawa itu nyantrik, atau dalam bahasa pondok itu nyantri. Ikut, kalau dunia mahat mungkin ikut kiai ya. Kalau saya dalam dunia pedalangan itu ikut Pak Dalang. Jadi ikut dalang senior, dalang sepuh, ikut mbah. Waktu pertama kali saya belajar di desa Srobyong, Pak Siswanto. Tuh saya belajar, diajarin dikit-dikit kayak gitu. Kemudian baru tahu arahnya, gimana sih cara dalang yang baik sebenarnya itu. Jadi enggak ketebak-ketebruk tapi enggak tahu arahnya. Gitu. Berarti Mas Syarif ini pertama dalam keluarga yang pendalang, apa sebelumnya ada keluarga juga yang pedalang? Kalau kata bapak saya itu, Mbah Buyut saya wayang orang. Pernah dengar wayang orang enggak? Wah, belum tahu nih Mas Belum tahu. Abi. Itu semacam ketoprak. Loh. Itu semacam ketoprak. Jadi wayang orang. Kalau mungkin lebih mudanya itu teater orang gitu. Tapi untuk yang dalang sendiri belum baru saya.
Wah, luar biasa sekali ya Mas ya. Mungkin karena darah nenek moyang mungkin Mbak, jadinya saya yang apa namanya tertarik mungkin kayak gitu. Oke, sejauh ini sudah berapa lama Mas terjun di dunia dalang ini? Kalau sukanya atau tertariknya itu mulai dari kecil tadi ya saya jelaskan. Tapi kalau mulai belajarnya itu waktu aliyah kelas 1 sampai kelas 3 itu. Jadi waktu saya apa namanya mengenyam pendidikan di aliyah atau di SMA itu saya belajar ikut tadi Pak Siswanto di Serobyong, kemudian juga ikut Mbah Min di Bundu, diajarin caranya dalang gitu. Setelah itu waktu kuliah di sini sudah bisa dalang yang beneran. Berarti semenjak di bangku kuliah juga keseharian Mas juga mendalangi seperti itu Mas? Iya betul sekali, kalau malam dalang, kalau apa namanya pagi berangkat Kuliah. kuliah, pagi banget jam 7 udah ekstensif bahasa Inggris kayak gitu. Nah, Mas kan merupakan seorang lulusan bahasa Inggris. Iya. Kenapa sih akhirnya bisa ke dalang? Kalau ditanya kenapa sih bisa akhirnya ke dalang, itu gini. Karena mungkin sedari awal ya, tadi sudah saya ceritakan, sedari awal dari kecil udah tertarik ya. Jadi apa namanya, dan saya tidak menyangka kalau saya tetap melanjutkan, bahkan sampai di bangku kuliah. Seperti itu sih. Dan apa namanya, selain itu semakin kesini semakin banyak rekan, semakin banyak relasi, jadi semakin apa namanya, semakin banyak melalang buana kemana-mana untuk mendalang kayak gitu. Oke, pengalaman di masa kuliah di Unisnu nih Mas, ada nggak sih berperan besar dalam perjalanan Mas Harif sebagai dalang? Kalau pengalaman di Unisnu gini, kalau untuk apa namanya, yang optimalnya belum. Cuman waktu itu saya kuliah di Unisnu jurusan bahasa Inggris karena saya itu memang tertarik dalam bidang bahasa ya. Terlebih tentang bahasa Inggris. Saya tuh punya impian atau cita-cita kapan yo suatu saat nanti bisa dalang pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Jawa kan mungkin masih wajar lah, masih biasa. Kalau mungkin suatu saat bisa dalang pakai bahasa Inggris kayaknya keren deh kayak gitu. Kemudian saya kuliah di Unisnu. Terus apa namanya? Saya juga mempelajari apa namanya cara menerjemahkan bahasa Jawa ke bahasa Inggris itu ternyata cukup sulit. Tapi saya coba pelan-pelan untuk mentranslatekan. Kalau untuk pentasnya yang beneran itu memang belum punya wadah, belum punya wadah yang cukup besar. Tapi pendidikan bahasa Inggris saya cukup membantu saya untuk lebih membawa wayang itu ke zona yang cukup berbeda. Satu contoh pengalaman saya punya rekan-rekan kelompok di kampus ISI Surakarta yang waktu itu butuh pendampingan bahwa wayang itu akan dikenalkan ke orang asing. Nah, kebanyakan dalang itu pada nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu saya dimintai untuk berkontribusi untuk membantu di sana mengenalkan, oh ini loh wayang kita pada mancanegara. Oke, nih menurut Mas Harif, apa nilai-nilai yang sama antara dunia pendidikan bahasa Inggris sama dunia pewayang? Mohon diulangi? Menurut Mas Harif, nilai-nilai yang sama antara dunia bahasa Inggris, perbahasaan, dan dunia pewayang? Oh, gini ya. Kalau membahas tentang kebahasaan kita ambil yang lebih simpel aja ya, tentang kependidikan aja ya. Boleh, Mas. Pendidikan. Apa sih moral apa namanya tentang pendidikan korelasinya dengan wayang? Ada kesambungannya enggak? Ternyata ada. Wayang itu memberikan moral value atau mendidik bagi penonton. Mendidik bagi penonton bagaimana sih caranya menjadi pribadi yang baik, gimana cara kita bersosial antara kita dengan orang tua, dengan guru, bahkan dengan masyarakat. Seperti itu. Dan juga lebih-lebih kalau dalam dunia pendidikan, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut,
tentang antara guru dan murid dalam cerita pewayangan. Ini ada antara guru dan murid. Seorang murid yang menginginkan sebuah ilmu, meminta kepada gurunya, Pak Guru, gimana sih supaya saya ini bisa jadi orang yang pintar? Itu gimana? Itu ada dalam narasi wayang. Seperti itu ya Mas. Seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah mengenai latar belakangnya Mas Arif nih teman-teman, juga perjalanannya dari dunia akademik terus ke pedalangan. Sekarang aku mau tanya lebih dalam nih Mas mengenai dalang itu sendiri dan juga wayang-wayang. Nah, yang pertama, setiap ngedalang itu kan pasti ada alur ceritanya ya Mas ya. Itu tuh yang ngebuat Mas Arif sendiri atau ada timnya. Tapi untuk pertanyaan ini disimpan dulu, nanti kita jawab di segmen selanjutnya. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Di penghujung sana itu sudah ada tanaman durian gitu ya Pak ya. Sudah ada durian. Menambah daya tarik para calon mahasiswa untuk Kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke Mas Arif, kita menyambung perbincangan kita tadi nggih. Nah, setiap ngedalang itu kan pasti ada alur ceritanya. Nah, itu yang ngebuat Mas Arif sendiri atau sudah ada timnya? Oh iya, alur dari cerita wayang itu sebenarnya sudah ada rumusnya ya dari buku yang saya punya. Itu sudah ada, cuman karena itu buku itu terbuat dari, maksud saya buku itu adalah buku yang sudah lampau sekali. Kalau dipraktekkan ke zaman sekarang tentu akan sangat membingungkan penonton. Jadi tugas saya dan juga tim juga untuk membedah gimana sih cara menyuguhkan sebuah alur yang mudah dipahami oleh generasi zaman sekarang supaya cerita atau lakon wayang itu tidak bertele-tele seperti dahulu. Begitu. Biasanya dalam pementasan tuh berapa lama Mas durasinya? Durasinya itu kita hitung mulai dari jam 8 malam sampai jam 3 subuh. Itu Jam 8 sekitar malam sampai jam 3 subuh. ya Wow. berapa
Ya berapa jam? Berapa jam itu Mas? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam, 8 jaman Ya, berarti? 7-8 jaman semalam. Wah, nah aku tuh sempat dengar mitos nih Mas, katanya kalau nonton wayang itu tuh nggak boleh tidur. Kalau misalnya ketiduran nanti ketempelan. Itu benar nggak sih Mas mistisnya? Oh, itu enggak benar itu. Kalau ada yang punya pendapat seperti itu enggak benar. Namanya orang kan dari rumah kan mungkin setelah bekerja, kemudian nonton mungkin agak capek, tekluk gitu kan wajar. Enggak ada yang apa namanya ketempelan gara-gara nonton wayang. Wayang. Kalaupun seandainya dia ketempelan beneran, itu bukan karena wayangnya, karena dia sendiri yang apa namanya, kalau orang Jawa itu berarti itu kesandung atau dia sedang menerima musibah sendiri, gitu. Mungkin itu juga trik ya Mas ya, supaya penonton tuh tetap penonton pedalangan itu supaya makna dan nilai-nilainya tetap kesampaikan. Mungkin gitu ya Mas ya? Iya, betul. Karena banyak-banyak juga mitos yang masih berkeliaran di masyarakat sekarang. Lebih-lebih tentang apa namanya, wayang itu kan tentang dunia kebudayaan Jawa ya, yang kental dengan mistis, dengan horor dan seterusnya. Yang kadang membuat masyarakat itu takut, padahal sebenarnya nggak semengerikan itulah sebenarnya. Asalkan kita tetap berpegangan pada iman dan takwa kita Takwa. kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mas Sarif selama ngedalang tuh ada tantangan nggak sih? Misal kayak pernah nggak sih Mas Sarif juga dalam 2 tokoh nih, suaranya tuh kehurup kayak gitu? Oh gitu. Pernah ngalamin nggak Mas? Dalang itu, Mbak, Mm-mm. itu badan itu harus sehat semua. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baru kena pilek aja, itu kalau orang Jawa itu bindeng. Iya. Suaranya bindeng kayak gini. Itu semua wayang jadi bindeng semua. Nah, itu baru satu kasus loh ya. Baru satu kasus. Itu tantangan seorang dalang, bagaimana cara menjaga kesehatan juga ternyata perlu. Karena sekali dia kena pilek, semua wayang menjadi pilek. Gitu. Loh, bisa gitu ya Mas ya? Segitu. Itu belum hal yang lainnya. Nanti tak ceritain satu persatu. Berarti Mas Sarif belum pernah sakit ngedalang Mas? Kalau dibilang belum pernah sakit, itu ya pernah. Cuman bagaimana cara kita menyikapi apa namanya dalam menyuguhkan pertunjukan. Misalkan kalau mau batuk atau apa ya cepet-cepet minum obat, cepet-cepet minum ramuan tradisional atau apa yang mungkin sekiranya cocok dengan tubuh kita. Agar penampilan kita bisa diterima di masyarakat. Tidak hanya itu Kak, ketika seseorang itu apa namanya punya problematika dalam kehidupan kan pusing banget toh. Misalkan pusing mikir kuliah ini masih tugas banyak, atau kalau yang sudah berumah tangga bertengkar dengan istrinya, Cicilan gitu ya? mikir cicilan, besok bayar motor, besok bayar apa kan pusing. Ketika dalang itu nggak boleh seperti itu, karena kita ini milik semua masyarakat. Jadi dalang ya bebas, urusan di rumah lepaskan. Kita dalang ini untuk menghibur, bukan malah kita itu minta dihibur karena sedih. Nah, gitu. Berarti harus tetap profesional ya Mas ya? Betul sekali. Kalau aku lihat wayang-wayang itu kan kayak sakral banget. Nah Mas Sarif tuh pernah nggak sih kayak ngerasain ada energi berbeda selama ngedalang atau biasa aja sama aja gitu Mas? Oh iya, suatu ketika itu saya juga pernah merasakan apa namanya energi yang mungkin Mbak Ul masuk itu. Waktu itu saya pentas di satu rumah di kawasan Pakis Aji. Rumah itu di tengah hutan, benar-benar cuma satu. Rumah itu cuma satu, tidak punya tetangga, tidak punya saudara atau yang lain. Seperti rumah di tengah padang savana. Itu memang benar-benar auranya sangat mistis sekali. Bahkan kalau mungkin orang yang punya indera keenam, yang melihat itu tidak cuma manusia saja, tapi selain manusia pun juga melihatnya. Melihat makhluk lain gitu ya Mas? Tapi waktu itu saya nggak sadar. Saya cuma lihat ke belakang sedikit, ya kan, ada orang nonton, terus di samping orang nonton itu ada macan. Ada macan, tapi saya masih belum sadar. Kok ada macan nonton? Seharusnya kalau sadar kan pasti takut, ya kan? Itu masih belum sadar. Lama-kelamaan,
saya baru sadar, waduh, kok macan sih yang nonton sih? Nah, gitu kan, tetap takut kan? Yang namanya manusiawi seperti itu. Tapi yang kembali lagi, yang namanya manusia itu punya Allah, nah, punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berdoa semoga kita semua diberikan keselamatan, kayak gitu. Mereka tidak mengganggu kok. Mereka seperti kita. Mungkin dia pusing, pengen nonton wayang juga atau Iya, gimana. pengen terhibur juga mungkin ya pengen Mas ya. terhibur. Itu dalam acara apa Mas bisa sampai diundang di tengah hutan seperti itu? Itu karena memang rumahnya ya memang di situ memang. Di situ rumahnya. Karena dia tidak punya tetangga, tidak punya apa namanya, sekelilingnya memang nggak ada. Tapi waktu itu rame yang nonton Mas. Ya nonton rame karena ngundang saudara, ada orang buo, ada mengundang banyak orang sih. Cuma ya itu tadi mungkin kebetulan ada peristiwa seperti itu. Cuman tidak saya ucapkan di panggung. Kalau saya ucapkan pasti bukan Waduh. semua. Yang penting apa namanya sama-sama saling menikmati. Oke Mas, aku mau bahasnya agak melenceng dikit nih. Aku sempat penasaran nama panggungnya Mas Syarif, Ki Syarif Gondo Carito. Carito. Oke, Iya. mohon maaf. Nah, itu ada maknanya nggak sih Mas atau artinya? Iya. Bisa diceritakan mungkin ke sobat KPI. Saya ceritakan sekarang atau nanti? Boleh sekarang saja Mas. Oke. Nah, sekarang Ki Syarif Gondo Carito. Syarif itu nama saya ya. Ki itu untuk sebutan nama seorang dalang. Itu sebutannya Ki. Itu. Kalau Gondo Carito itu nama itu saya dapat berasal dari guru saya. Ketika itu saya nyantrik atau apa namanya ikut Pak Dalang, ikut mengaji ke Pak Dalang. Kemudian guru saya yang bernama almarhum Mbak Kasmin memberikan nama tambahan Gondo Carito. Apa sih maknanya Gondo Carito itu? Gondo itu bau. Gondo itu baru Bau. Carito itu cerita. Cerita yang berbau. Namun maknanya bukan seperti itu. Secara apa namanya? Definitif, Gondo Carito memiliki arti bahwa cerita yang saya bawakan itu terasa atau bisa dinikmati. Begitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa sih Mas, tapi aku masih kurang mudeng. Berarti yang bisa dinikmati seperti apa itu Mas? Mohon maaf. Sebenarnya gini, karena penjelasan panjang, Ki Syarif itu adalah seorang dalang yang ketika menceritakan sebuah cerita, ceritanya bisa dinikmati. Oh, Kan kadang ada pelaku seni yang lain ketika menceritakan sebuah cerita itu malah jadi ceritanya malah bingung. Itu kan ada. Kebetulan alhamdulillah saya dikaruniai pengetahuan atau skill ketika saya menceritakan sesuatu, orang yang mendengar cerita saya paham apa yang saya ceritakan. Oke, ngerti Mas. Oke, lanjut ya Mas ya. Oke. Nah, bagaimana sih Mas Syarif melihat posisi wayang di tengah budaya populer saat ini? Yang sudah bercampuran dengan Korea mungkin atau dan lain sebagainya. Iya, tidak memungkiri bahwa wayang itu memang salah satu kesenian yang masih bertahan sampai sekarang. Karena wayang itu adaptif, bisa mengikuti perkembangan zaman. Suatu contoh, waktu saya kecil, ketika itu sedang ngehits Spiderman. Oh iya. Nah, jadi ketika ada sesi pentas wayang, itu bisa memunculkan Spiderman tiba-tiba. Nah, gitu. Jadi, kalau korelasinya dengan zaman sekarang, wayang itu kan bagaimana cara kita mengemas wayang dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi tidak kolot. Wayang harus pakai bahasa Jawa yang utuh. Nanti penonton nggak akan mudeng. Kita mix pakai bahasa Indonesia juga. Nah, seperti itu salah satunya. Dan juga kalau sekarang kan banyak era digital atau apa, kita bisa menggunakan live streaming YouTube ataupun TikTok dan lainnya untuk memberikan kabar kepada semuanya bahwa ini loh wayang kita masih aktif, ini loh wayang kita masih eksis di tengah-tengah masyarakat. Oke, berarti caranya itu tetap mengikuti perkembangan zaman, terus juga strateginya untuk mengenalkan wayang itu juga
YouTube gitu ya Mas ya. Dan aku juga sempat nonton dan ngelihat kalau Mas Syarif ini juga ada YouTube-nya ya Mas ya. Iya. Nah Mas Syarif, mungkin sobat-sobat KPI pengen nih ada Mas Syarif dalam acaranya. Bisa hubungi lewat mana nih Mas? Ya, untuk masyarakat KPI yang ingin menanggap wayang jalannya Ki Syarif Gonto Carito bisa menghubungi tertera di bawah ini. Di bawah ini ya teman-teman. Ini tugasnya editor nih untuk ngedit. Atau ada sosmed lainnya Mas? Banyak sekali, ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, seperti itu. Boleh disepil Mas Instagramnya apa untuk teman-teman menghubungi? Ya, untuk Instagramnya bisa cek Syarif Fudin Maulana, @SyarifFudinMaulana. Kalau Facebooknya Syarif Maulana, TikToknya Ki Syarif Gonto Carito, dan YouTube-nya Ki Syarif Gonto Carito. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau mau menghubungi Mas Syarif bisa lewat nomor yang sudah tertera atau sosial media beliau. Oke. Nah, menurut Mas Syarif, apa sih yang bisa dilakukan kampus atau generasi muda yang bisa menjaga eksistensi wayang? Apa sih yang bisa dilakukan kampus? Dan juga generasi muda. Ya, yang pertama ya, apa sih yang bisa dilakukan kampus supaya wayang itu tetap lestari ya? Betul Mas. Jawabannya satu, nanggap. Nah, ini harus Undang nanggap wayang. berarti ya. Supaya wayang itu tetap eksis. Lebih-lebih memperkenalkan wayang kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Kalau untuk yang generasi sekarang, gini ya, kalau untuk generasi yang sekarang, saya berikan dasaran satu saja. Jangan sekali-kali kita itu menghina wayang. Karena bagaimanapun itu adalah hasil produk dari mbah-mbah kita dulu, nenek moyang kita. Seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini perbincangannya kita stop dulu ya Mas ya untuk dilanjutkan ke segmen selanjutnya. Dan untuk pemirsa tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Mas Syarif, kita melanjutkan perbincangan kita tadi ya. Iya. Nah, menurut Mas Syarif nih, nilai moral atau filosofi apa dari wayang yang paling relevan nih untuk generasi sekarang? Iya.
Kalau untuk nilai moral wayang sebenarnya banyak sekali ya Mbak ya, tentang kehidupan kita. Tapi untuk relevansinya dengan generasi zaman sekarang, itu kalau menurut saya itu tentang etika. Etika. Tentang etika kepada pendidikan etika kepada generasi di zaman sekarang. Karena apa? Sekarang itu sudah turun drastis sopan santun, tata krama antara anak kepada orang tua, antara murid kepada guru, sing ngungalke dadane atau sombong. Sombong. Itu di wayang juga ada sebuah episode, di mana seorang anak yang ketika ingin cita-citanya terkabul, seorang murid yang juga ingin mempunyai ilmu agar kelak menjadi sukses, itu memang yang utama itu adalah andap asor atau tata krama. Seperti itu tadi. Berarti tadi kan Mas Arif bilang kalau bakal ditampilkan tentang murid sama guru. Iya, Berarti nanti Mas Arif bakal menampilkan wayang itu ya Mas ya di sini ya? insya Allah saya Insya tampilkan. Allah. Oke, kita tunggu ya teman-teman, kita saksikan nih. Oke Mas, selanjutnya. Bagaimana peran seorang dalang bisa ikut membentuk karakter dan kesadaran budaya di masyarakat? Karena kan zaman sekarang kayaknya wayang juga mulai terlupakan, tapi ya masih ada, tapi ya lumayan lah gitu. Iya, ada beberapa peran yang dari saya ataupun dari teman-teman yang lakukan. Itu yang pertama, waktu ketika dalang itu tidak capek-capeknya kami selalu untuk menyuarakan bahwa manusia itu harus menjunjung tinggi sebuah adab melalui sebuah cerita ataupun bahkan janturan ataupun puisi yang kita persembahkan, bahwa manusia itu hidupnya itu hanya sementara loh. Kita itu nggak lama hidup di bumi ini. Jadi kenapa kita harus menjadi orang yang begitu menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan semuanya di bumi ini. Yang kedua, upaya kami melalui offline atau keseharian ketika kita bertemu dengan anak-anak kita yang belajar les di sanggar-sanggar tentang pedalangan, tentang karawitan, kita tekankan sekali lagi melalui verbal dengan bahasa yang lembut, halus. Ayo kita belajar bareng, namun jangan lupa kita tetap junjung tinggi tata krama kita kepada Pak Guru, kepada Ibu Guru, terlebih kepada orang tua kita di rumah dan juga rekan-rekan di masyarakat. Seperti itu. Kalau lewat sosmed ada nggak Mas? Atau Mas Arif juga aktif dalam TikTok bikin quotes-quotes kata-kata hari ini gitu? Iya, juga karena itulah tadi perubahan sebuah Iya, zaman. betul. Nah, ketika seorang dalang itu juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman, bisa memberikan cuplikan sebuah adegan. Contohnya gini, misalkan, mengapa engkau mendahulukan kekasihmu, padahal ibumu di rumah selalu merayumu. Waduh. Seperti itu. Oke. Nih, Mas Arif sebagai alumni Unisnu, apa pesan Mas Arif bagi mahasiswa agar ikut bangga dalam melestarikan budaya lokal? Oh ya, yang pertama kita kenali budaya kita, terlebih ini tentang wayang ya, kita kenali. Apa sih wayang itu? Kenapa kita harus kenal sama wayang? Dan bagaimana cara kita mempertahankan wayang ini? Karena sangat membahayakan. Kalau kita nggak kenal, maka tidak sayang, ya kan? Kalau sama sekali kita tidak ingin mengenal, lama-kelamaan ini akan pudar atau bahkan diambil sama negeri yang lain atau bisa diambil oleh negara-negara yang lain. Itu siapa yang akan rugi? Kita sendiri yang rugi. Apakah anak cucu kita, cicit kita harus belajar ke luar sana? Seharusnya kan tidak perlu seperti itu. Maka yang pertama tadi sudah saya berikan penjelasan, minimal jangan menghina. Kedua, kita menghargai. Kalau punya rezeki lebih, kita bisa nanggap juga boleh, itu malah lebih baik. Seperti itu. Yang jelas, sebelum
Pancasila terjadi atau dibentuk dengan negara kita, wayang itu satu-satunya pedoman bagaimana kita itu bisa hidup bermasyarakat semuanya ini. Oke. Nah, itu dia Sobat KPI, pesan dari Mas Sarif. Ini pertanyaan terakhir nih Mas, sebelum kita mensudahi perbincangan kita pada hari ini. Apa harapan Mas Sarif terhadap masa depan seni wayang di Indonesia? Ya, harapan saya dan juga teman-teman baik dari seniman pedalangan atau seniman yang lainnya, kita berharap semoga wayang ini tetap lestari, dicintai mulai dari anak kecil, dari generasi muda, bahkan generasi senior kita, agar wayang mulai dari kemarin, hari ini, sampai nanti tetap lestari sebagai identitas bangsa Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk Mas Sarif. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Banyak banget hal yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk Mas Sarif sudah meluangkan waktu dan juga terima kasih atas inspirasinya. Iya, sama-sama. Semoga perjalanan beliau bisa menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya untuk generasi muda ya teman-teman. Dan tentu terima kasih juga untuk Sobat KPI yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya Uliana Umifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 7 November diperingati sebagai Hari Wayang Nasional, momentum untuk mengenang kekayaan budaya Indonesia yang syarat makna. Wayang bukan hanya seni pertunjukan, tetapi juga sebagai simbol kebijaksanaan dan nilai moral bangsa. Seperti batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan kebudayaan asli Indonesia, wayang juga mencerminkan keunggulan dan keunikan budaya Nusantara. Pengakuan dunia ini menjadi bukti bahwa kekayaan leluhur kita memiliki nilai universal yang tinggi. Melalui Hari Wayang Nasional, mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan warisan budaya yang menjadikan Indonesia istimewa di mata dunia. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekasela wankas tegese kas nyanto sandi setya budya pangekesing durhangkara Ndara Bratasena ajeng tindak pundi Den? Semar, Kakang Semar, aku dikongkon guruku gayuh ngelmu sangkan paran, ning aku dikon jegur segara kidul. Ngaten, iya. Ning aku wedi dikon jegur segara kidul. Dadi murid kok kaya ngono, Den. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Nek pancen sampean murid pengen dadi murid sing pinter. Ayo, kono, ndang mangkat. Mangkat golek ngelmu. Ayo, aku mangkat. Lae. Sedaya pemirsa Unisnu Jepara, apakah Bratasena bisa mampu gayuh ngelmu sangkan paran? Kemanakah perginya Raden Bratasena? Apakah berhasil mencari ilmu? Bratasena akan mencari ilmu di Unisnu Jepara. Maka, ayo, bondong-bondong daftarkan semua putra-putri kita kuliah di Unisnu Jepara. Putra-putri Anda akan menjadi siswa yang bermartabat,
dan berilmu tinggi dan berakhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.